Perkenalkan, nama saya Octavianus Untung Taek, NIM 1603030105, kelas C, mata kuliah pengantar ilmu politik. Bab 1, dasar-dasar ilmu politik. Bagian pertama tentang negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh negaranya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik, memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan yang dinamakan pendekatan institusional. Berikut ini ada beberapa definisi. Salah satunya menurut Roger F. Solto misalnya dalam bukunya Introduction to Politics, mengatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya, serta hubungan antara negara. Politics science is the study of the state, its aim and purpose, the institution by which these are going to be realized. Menurut J. Barnes dalam buku Politik, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan negara sebagai bagiannya. Ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya. Bagian B, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelakunya. C. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. D. Kebijakan umum. Public policy. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu pada prinsipnya. Pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. E. Pembagian atau alokasi. Pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik. Bab 2, konsep-konsep politik. Bagian A, teori politik. Menurut Thomas B. Jenkins dalam Study of Political Theory, dapat dibedakan dua macam teori politik sekalipun perbedaan antara kedua politik tidak bersifat mutlak. Yang pertama, teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan menentukan norma-norma untuk perilaku politik. Dengan adanya unsur norma-norma dan nilai ini, maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai, termasuk golongan ini adalah sifat filsafat politik, teori politik, sistematis ideologi, dan sebagainya. Yang kedua, teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan mempersoalkan norma atau nilai. Teori ini dapat dinamakan non-valuation atau value free. Biasanya bersifat deskriptif, menggambarkan dan komparatif. Teori ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematis dan disimpulkan dalam generalisasi. B. Teori politik sistematif. Teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri pada pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam program politik. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya. B. Masyarakat.
Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Robert M. McIver mengatakan, masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Pada dasarnya, setiap manusia menginginkan beberapa nilai dalam negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Dalam negara mempunyai dua tugas. Yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah yang tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosial kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. D. Konsep kekuasaan. Nah, definisi di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan, sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politikusnya. Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi. Cara untuk menjalankan kekuasaan berbeda-beda. Upaya yang paling ampuh adalah kekerasan fisik. Seorang penjahat yang bersenjata serulit yang memaksa seorang untuk menyerahkan miliknya merupakan suatu contoh dari kekuasaan yang paling terbuka dan brutal. B. Sumber kekuasaan. Mengapa seorang pelaku mempunyai kekuasaan? Apa sumber dari kekuasaan seorang pelaku? Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Cakupan kekuasaan menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan. Misalnya, seorang direktur perusahaan mempunyai kekuasaan untuk memecat seorang karyawan. C. Pengaruh. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan dapat mengadakan sanksi dan pengaruh. Namun dalam forum diskusi ilmiah sering dipertanyakan apakah kekuasaan dan pengaruh merupakan dua konsep yang berbeda, dan apakah satu di antaranya merupakan konsep pokok dan yang lainnya berbentuk khusus. Bab 3. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Satu, pendekatan legal institusional. Pendekatan ini yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an sesuai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab-sebab kemunculan adalah sebagai berikut. Pertama, sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan. Yang kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat. Ketiga, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Tiga, pendekatan neo-Marxis. Sementara para penganut perilaku sibuk menangkis serangan dari para sarjana pasca perilaku, muncul kritik dari kuburannya itu dari kalangan Marxis. Para Marxis ini yang sering dinamakan neo-Marxis untuk membedakan mereka dari orang Marxis klasik lebih dekat dengan komunisme, bukan merupakan kelompok yang ketat organisasinya atau mempunyai pola pikir yang sama. Para neo-Marxis ini di satu pihak menolak komunisme dari Uni Soviet karena sifatnya yang represif, tapi di lain pihak mereka juga tidak setuju dengan banyak aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berbeda. Fokus analisis dari neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Mereka mengecap analisis struktural fungsional dari para behavioris karena terlampau mengutamakan harmoni dan keseimbangan sosial dalam suatu sistem politik.
Keempat, teori ketergantungan. Kalangan lain yang juga berada dalam teori kiri yang kemudian dikenal sebagai teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini menarik perhatian besar pada tahun 1970-an dan tahun 80-an. Tapi sebenarnya pada tahun 1900-an sudah mulai dirintis. 5. Pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan. Ia juga lahir dalam dunia yang bebas dari peperangan besar selama hampir 4 dekade, di mana seluruh dunia berlomba-lomba membangun ekonomi negaranya. Pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme baru mempunyai banyak aspek dan variasi. Bab 4. Demokrasi. A. Demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi. Jadi constitutional government sama dengan limited government atau restricted government. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton. B. Sejarah perkembangan. Pada permulanya pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani dan gagasan-gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-negara kota Yunani kuno pada abad ke-3 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Dan dari sudut pandang perkembangan demokrasi pada abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Carta, yaitu piagam besar. Pada tahun 1215, Magna Carta merupakan semi-kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris, di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privasi dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Bab 5. Komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Perkembangan Marxisme, Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahap pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, dan polisi. Lenin banyak sekali menulis karangan-karangan yang terkenal antara lain Apa yang harus diperbuat, What is to be done, tahun 1902, Negara dan Revolusi, dan Imperialisme, taraf tertinggi dari kapitalisme. Beberapa gagasan Lenin ialah pertama, melihat pentingnya peran kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi. Stalin memimpin Uni Soviet dengan tangan besi dari 1924 sampai 1953 dan melebihi Lenin dalam menonjolkan sifat menindas dari resimnya. Pada tahun 1953, Undang-Undang Dasar lama diganti oleh Undang-Undang Dasar baru yang secara formal menetapkan tercapainya sosialisme dan berakhirnya tahap pertama dari revolusi. Dengan demikian secara resmi dimulai tahap kedua, yang menyelenggarakan transformasi masyarakat ke arah masyarakat komunis. Karangan-karangan Stalin yang terkenal ialah dasar-dasar Leninisme dan problema Leninisme. Salah satu gagasan Stalin yang menyimpang dari gagasan Marx mengenai revolusi adalah bahwa komunisme dapat diselenggarakan di satu negara dulu, yaitu di Uni Soviet. Gagasan dengan gigih ditentang oleh Trotsky yang berpendapat bahwa revolusi harus berjalan terus-menerus di seluruh dunia.
Doktrin Marxisme-Leninisme ditinjau kembali dalam rangka perkembangan baru yang telah terjadi sesudah Perang Dunia Kedua, baik di dalam negeri maupun di luar. Dalam hal ini perlu diperhatikan program Partai Komunis yang disahkan pada Kongres 20 tahun 1950. B. Demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia, serta di Tiongkok. Perkembangan demokrasi berbeda di tiap-tiap negara sesuai dengan situasi sosial politik setempat. C. Demokrasi nasional. Pada akhir tahun 1950-an, kaum komunis meninjau kembali hubungan-hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Harapan kaum komunis bahwa di negara-negara jajah perjuangan kemerdekaan yang oleh mereka dinamakan Bourgeois Democratic Revolution akan meluas menjadi revolusi proletar. Bab 6. Undang-Undang Dasar. A. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar itu? Umumnya dapat dikatakan bahwa undang-undang merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-undang juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka.